الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز له وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على الصحة الحمد لله على العافية الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام الحمد لله منزل علينا القرآن الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله والأجر المحسوب مع قدم الربا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwasanya tidak ada orang yang sukses melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula kita akan sukses di bumi yang sementara dan di akhirat yang selamanya. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, mari kita tunjukkan rasa gembira kita, rasa bahagia kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Telah memberikan bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, bahkan tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai kita ini merasa bahwa kita ini tidak pernah memberikan nikmat Allah. Padahal bukan nafas kita adalah nikmat Allah. Jantung kita berdetak adalah nikmat Allah. Di desa saya ada gempa, tidak kena gempa, tidak kena banjir. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembira, bersyukur atas datangnya nikmat Allah kepada kita. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un. Katakanlah dengan nama Allah dan anugerahnya, hendaklah mereka bergembira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara syukur itu sangat penting bagi kita hadirin. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berbaring, dia bersama istri yang tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika hendak baring, Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, dari yang aku berdoa, wahai Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Tuhan." Maka Sayyidah Aisyah menjawab dengan jawaban yang begitu istimewa, yang begitu memuaskan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatiku berbunga-bunga, hatiku sangat bahagia ketika engkau berdekatan dengan saya. Tapi kebahagiaanku akan kurelakan demi engkau beribadah kepada Rabbmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Dalam sholat beliau membaca satu ayat yang berbunyi, "In tu'adzibuhum fa innahum ibad, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, jika Engkau mengadab mereka, mereka ini hamba-hamba-Mu ya Allah. Jika Engkau mengampuni mereka, sungguh Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengulang satu ayat tersebut sampai beliau menangis. Ada yang mengatakan bahwasanya air mata beliau sampai membasahi janggut beliau. Ketika selesai sholat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha datang menemui beliau, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau dimaksud, bukankah engkau pimpinan para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam? Kenapa kamu rela melakukan hal demikian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apalah aku abdan syukur? Tidakkah sepantasnya hamba ini menjadi hamba yang bersyukur?" Hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari kemarin, di saat matahari tenggelam, di saat takbir berkumandang berseru-seruan, saling saut menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat itulah menandakan bahwasanya kita akan berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang begitu agung, bulan Ramadan. Kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Ada rasa sedih, tetapi di sisi yang lain ada rasa senang, yaitu kita menemui, kita telah meraih suatu kemenangan, yaitu kita sampai pada hari ini, yaitu pada hari kemenangan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita yang paling dalam, kita berkeinginan supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan berikutnya. Semoga yang hadir pada hari ini, yang duduk di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang sehingga menjumpai Ramadan berikutnya. Hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi orang-orang yang berpuasa. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Banyak orang yang berkeinginan sampai hari ini, hari kemuliaan. Sampai orang-orang yang di perantauan pulang ingin berjumpa dengan keluarganya, ingin berkumpul dengan keluarganya. Di saat Idul Fitri kita bareng-bareng bersama keluarga, berjalan menuju masjid Al-Hidayah. Kemudian mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian mendengarkan khutbah. Pulang ke rumah, kita saling bermaaf-maafan. Siapa yang paling pertama kita datangi? Orang tua kita. Orang tua kita yang paling pertama kita datangi. Siapa tangannya? Ciumlah tangannya, peluk tubuhnya. Dulu tubuh itu kuat, dulu tangan itu kuat, sekarang sudah keriput dan lemah lagi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupakan kita, tak sadarkan kita hadirin. Dulu ketika kita dilahirkan, siapa yang paling pertama kali mendoakan kita? Ibu kita. Sambil mengurus perutnya, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anak ini soleh-soleh, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang bisa membanggakan orang tua, ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak sadarkan kita, ketika kita dilahirkan, begitu berat sekali.
rasa sakit dan menantang. Lahirlah kita ke dunia, tetapi dengan keluarga yang tersembunyi, ibu tidak melihat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah ayat kita. Datanglah ayat kita. Tahulah, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, minta maaf padanya. Ialah yang memusnahkan kita, ialah yang mendidik kita sampai hari ini. Tak sadarkan kita, ia rela banting tulang, ia rela tak kenal Allah, tak kenal hujan, yang dia kenal hanyalah supaya ia menjadi istri dan anaknya berbahagia, supaya anaknya bisa mencapai cita-citanya, supaya anaknya bisa sukses di dunia dan akhirat kelak. Hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mungkin ada teman-teman kita, mungkin sebagian dari kita tidak seberuntung. Ada yang sebagian dari kita orang tua yang telah mendahului kita, orang tua yang telah tiada, anak yang mungkin sudah tiada, istri yang mungkin sudah tiada, keluarga yang mungkin sudah tiada. Ramadan kemarin kita masih duduk bersama mereka, kita masih bersenda gurau dengan mereka, kita masih berkumpul bermaaf-maafan bersama mereka. Karena Ramadan tahun ini mereka sudah meninggalkan kita. Ramadan tahun ini mereka sudah tiada lagi bersama kita. Apa yang kita lakukan kepada mereka? Bersiaplah. Assalamualaikum ya hadiah dan ini wal mu'minat. Inna insyaallah alaikum. Nasallallahu lana wa lahum afiyah. Bersiaplah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa untuk mereka. Bacakan 30 baca ayat suci. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanpa kita sadari, anak-anak zaman sekarang mereka rela meninggikan ekonominya dan melupakan jasa-jasa orang tuanya. Maka harta yang paling penting adalah harta yang dia ingin mempunyai seorang anak-anak yang soleh. Maka sangat berbangga seorang orang tua, sangat bangga kepada anaknya yang soleh. Ketika orang tua di akhirat nanti, orang tua ini dipanggil oleh sang malaikat, wahai orang tua, wahai Tuhan, pakailah mahkota ini, pakailah jubah kewibawaan ini. Maka orang tua ini, si Tuhan tadi bingung, wahai malaikat, apa yang bukan malaikat? Wahai Tuhan, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah berhasil menjadi anak-anak, engkau telah menjadi orang sukses, engkau telah pahamkan anakmu kepada Al-Quran, engkau telah jadikan dia senang membaca Al-Quran, engkau telah jadikan dia senang menghafal Al-Quran, bahkan sampai sekarang anakmu telah menjadi hafid Al-Quran. Hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika anak di dunia membaca Al-Quran dengan hafalannya, membaca, orang tuanya di surga sana dinaikkan derajatnya, baca sampai dinaikkan derajatnya. Begitu mulianya seorang orang tua yang mempunyai anak yang soleh-soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita memiliki anak yang soleh, memiliki keturunan yang soleh. Semoga anak-anak di rumah dua ini Allah mudahkan menghafal Al-Quran. Semoga anak-anak di rumah dua ini Allah senangkan, Allah tanamkan dalam hati mereka senang membaca dan menghafal Al-Quran. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin amin. Wa adkhalna wa iyyakum fi jumlatin katsirin mu'minin mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.